Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Aida Nurmeida. I'm from Department of Physics Education at Sultan Ageng Tirtayasa University. Before we study, let's pray together. Begin. Enough. In this video, I will explain about optical equipment, namely eyes and glasses, camera, and loops. Enjoy this video, see you! Sebelum kita membahas alat-alat optik yang tadi disebutkan, yaitu mata dan kacamata, kamera, serta loops, kalian masih ingat gak sih apa itu alat optik serta sifat-sifat cahaya? Langsung saja yuk kita bahas terlebih dahulu apa itu alat-alat optik serta sifat-sifat dari cahaya. Alat optik merupakan alat yang menggunakan lensa dengan memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan serta dapat dibiaskan. Alat optik terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada alat optik alamiah dan yang kedua ada alat optik buatan. Nah, untuk alat optik alamiah sendiri terdiri dari mata, sedangkan alat optik buatan terdiri dari kacamata, kamera, loop, mikroskop, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya ini dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan, serta dapat diuraikan. Sekarang kita memasuki materi inti, yaitu mata dan kacamata, kamera, serta loops. Untuk materi yang pertama ada mata. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian mata, yaitu ada pupil, kornea, ada lensa mata. Kalian tahu gak sih apa fungsi dari bagian-bagian mata ini? Yang pertama ada kornea. Nah, kornea ini merupakan jalan agar cahaya masuk ke dalam mata. Nah, yang kedua ada iris. Iris ini berfungsi sebagai pengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata dengan menyesuaikan ukuran pupil. Lalu ada pupil. Nah, pupil ini berfungsi sebagai celah agar cahaya masuk ke dalam mata. Di sini juga ada lensa mata. Lensa mata ini berfungsi sebagai untuk memfokuskan cahaya dan gambar ke retina. Nah, selanjutnya ada vitreous humor yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk mata serta menahan retina agar tidak keluar dari tempatnya. Retina berfungsi untuk memproses cahaya menjadi sinyal elektrik yang akan disalurkan ke otak melalui saraf optik. Dan yang terakhir ada otot siliaris yang berfungsi untuk menjaga lensa agar pada tempatnya. Pengaturan panjang fokus lensa mata berhubungan dengan daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata sendiri merupakan kemampuan mata untuk menebal dan memipih sesuai dengan jarak benda pada mata. Mata dikatakan tidak berakomodasi ketika melihat benda pada jarak jauh. Sedangkan jika mata melihat benda dengan jarak yang sangat dekat, maka mata dikatakan berakomodasi secara maksimum. Untuk mata normal, titik terdekat benda yang dapat dilihat oleh mata sejauh 25 cm, sedangkan titik terjauhnya tak terhingga. Selanjutnya, kita akan membahas kelainan pada mata. Nah, yang pertama ada miopi atau rabun jauh. Rabun jauh merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berada pada jarak yang jauh. Penyebab dari rabun jauh ini adalah bola mata yang terlalu panjang dari ukuran normal sehingga bayangan jatuh tepat di depan retina. Agar mata miopi dapat melihat dengan normal, kita membutuhkan lensa yang berkekuatan sebagai berikut. Nah, di mana P sama dengan min 100 per PR. Di mana P merupakan kekuatan lensa dengan satuan dioptri dan PR merupakan jarak terjauh mata.
Untuk mengetahui fokus suatu benda, kita menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F merupakan fokus suatu benda, S merupakan jarak benda, dan S aksen merupakan jarak bayangan. Yang kedua, ada hipermetropi atau rabun dekat. Rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat benda dengan jarak yang dekat. Penyebab hipermetropi adalah ukuran bola mata yang pendek dari ukuran normal, sehingga bayangan jatuh tepat di belakang retina. Agar mata hipermetropi dapat melihat dengan normal, maka dibutuhkan kekuatan lensa, di mana P sama dengan 100/Sn dikurangi 100/pp, di mana P merupakan kekuatan lensa dengan satuan dioptri, Sn merupakan jarak mata normal yaitu 25 cm, dan pp merupakan jarak terdekat mata. Yang ketiga ada mata tua atau presbiopi. Nah, penderita presbiopi ini memiliki penglihatan jarak dekat lebih dekat dibandingkan dengan mata normal, yaitu kurang dari 25 cm, dan titik terjauhnya kurang dari tak hingga, sehingga tidak bisa melihat benda yang lebih dekat ataupun lebih jauh. Nah, penderita mata tua ini bisa dibantu dengan kacamata bifokal atau kacamata rangkat, yaitu kacamata yang memiliki dua lensa, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Yang keempat ada astigmatisma. Nah, astigmatisma merupakan kelainan pada mata ketika cahaya yang masuk ke dalam mata tidak berpusat secara sempurna karena cahaya tidak dapat melengkung pada daerah selaput bening. Akibatnya, penderita astigmatisme ini tidak bisa membedakan antara garis mendatar dengan garis tegak. Nah, pengguna astigmatisme ini bisa dibantu dengan kacamata silinder. Yang terakhir, ada glaukoma dan katarak. Glaukoma terjadi karena adanya peningkatan abnormal fluida pada mata. Sedangkan katarak adalah penyakit yang disebabkan oleh lensa parsial atau total buram. Nah, di sini ada contoh soal di mana soalnya seorang penderita rabun jauh memiliki titik jauh 2 meter. Berapakah kekuatan lensa kacamatanya dan harus memakai lensa apa? Nah, kita jawab ya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa PR-nya itu 2 meter. Nah, kita ubah dulu satuannya menjadi cm, jadi 200 cm. Nah, ditanya P-nya berapa? Nah, rumus P itu kita masukkan P sama dengan min 100 per PR. Nah, PR-nya kita masukkan 200, jadi P sama dengan min 100 per 200. Jadi kita peroleh P sama dengan min 0,5 dioptri. Dan untuk lensanya, karena ini rabun jauh, kita harus menggunakan lensa cekung. Selanjutnya kita akan membahas kacamata. Nah, kacamata ini merupakan salah satu alat optik yang digunakan untuk mengatasi cacat mata. Untuk menghitung jarak fokus lensa, kita menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F merupakan jarak fokus lensa dan satuannya meter, S merupakan jarak benda satuannya meter, dan S aksen merupakan jarak bayangan satuannya meter. Nah, di sini ada hubungan antara jarak fokus lensa dengan kekuatan lensa, di mana P sama dengan 1/F. Nah, P itu kekuatan lensa, satuannya dioptri, dan F merupakan jarak fokus, satuannya meter.
Kacamata yang digunakan untuk mengatasi cacat mata itu berbeda-beda. Nah, yang pertama, untuk penderita miopi atau rabun jauh digunakan kacamata berlensa cekung. Nah, untuk penderita hipermetropi atau rabun dekat digunakan kacamata berlensa cembung. Sedangkan untuk presbiopi dan astigmatisme digunakan kacamata bifokal, yaitu kacamata berlensa cekung dan cembung. Kita langsung saja ke contoh soal ya. Nah, di sini ada soal Yulisa menderita rabun dekat mempunyai titik dekat 50 cm. Nah, jika ingin membaca dengan jarak normal atau 25 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai oleh Reni? Menurut ya teman-teman, di sini harusnya Yulisa. Langsung saja yuk kita jawab. Di sini sudah diketahui jarak bendanya itu 25 cm. Nah, sedangkan jarak bayangannya itu min 50 cm. Nah, kenapa negatif? Karena ini tuh menunjukkan bayangan bersifat maya di depan lensa. Nah, sebelum kita mencari kekuatan lensa yang harus dipakai oleh si Yulisa ini, kita terlebih dahulu mencari jarak fokus terlebih dahulu. Nah, di mana rumusnya itu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, kita sudah diketahui S dan S aksennya, langsung masukkan saja. Berarti 1/f sama dengan 1/25 ditambah 1/min50. Nah, sehingga diperoleh F-nya itu 1/f sama dengan 1/50. Nah, sehingga F-nya sama dengan 50 cm. Nah, kita ubah nih ke meter. Jadi F-nya sama dengan 0,5 meter. Untuk mencari kekuatan lensa, kita menggunakan hubungan antara kekuatan lensa dengan fokus. Nah, di mana P sama dengan 1/f. Nah, kita masukkan F-nya 0,5. Jadi P sama dengan 1/0,5. Sehingga diperoleh kekuatan lensanya itu 2 dioptri. Jadi, kekuatan lensa yang harus dipakai oleh Yulisa yaitu sebesar 2 dioptri. Materi selanjutnya yaitu kamera. Nah, kamera ini merupakan alat optik yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Prinsip kerja kamera yaitu objek yang hendak difoto harus berada di depan lensa. Nah, ketika diafragma dibuka, cahaya yang melewati objek masuk melalui celah diafragma menuju lensa mata. Nah, lensa mata akan membentuk bayangan benda. Supaya bayangan benda tepat jatuh pada film dengan jelas, maka letak lensa harus digeser mendekati atau menjauhi film. Di sini ada perbandingan antara kamera dengan mata. Di dalam kamera ada yang namanya lensa. Nah, mata juga mempunyai lensa yang fungsinya sama, yaitu untuk membentuk bayangan. Nah, yang kedua, di kamera ada yang namanya diafragma. Sedangkan mata itu iris. Fungsinya yaitu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Nah, yang ketiga, pada kamera ada yang namanya apertur. Nah, sedangkan di mata namanya pupil. Nah, yang berfungsi untuk sebagai lubang tempat masuknya cahaya. Dan yang terakhir, di kamera ada yang namanya film. Sedangkan di mata itu namanya retina, yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Karena kamera menggunakan lensa cembung, persamaan yang digunakan yaitu 1/f sama dengan 1/s0 ditambah 1/si. Untuk mencari perbesaran bayangan, kita menggunakan persamaan M sama dengan nilai mutlak dari Si per S0 sama dengan HI per H0.
Dan untuk mencari kekuatan lensa, kita menggunakan persamaan hubungan antara kekuatan lensa dengan fokus, yaitu P sama dengan 1/F sama dengan 100/F, di mana F merupakan fokus, S0 merupakan jarak benda, SI merupakan jarak bayangan, M perbesaran bayangan, H0 merupakan tinggi benda, HI tinggi bayangan, dan P merupakan kekuatan lensa. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada soal jarak fokus lensa sebuah kamera adalah 50 mm. Kamera tersebut diatur untuk memfokuskan bayangan benda pada jauh tak terhingga. Nah, berapa jauh lensa kamera harus digeser agar dapat memfokuskan bayangan benda yang terletak pada jarak 2,5 meter? Kita langsung jawab ya. Nah, di sini sudah diketahui fokusnya itu 50 mm. Nah, sedangkan jarak bendanya itu 2,5 meter. Nah, kita ubah terlebih dahulu ke milimeter, jadi 2500 mm. Langsung saja kita masukkan ke persamaan 1/F sama dengan 1/S0 ditambah 1/SI. Kita S0 sama dengan S, SI sama dengan S aksen, salah saja ya. Kita masukkan 1/F, F-nya itu 50, berarti 1/50 sama dengan 1/2500 ditambah 1/S aksen. Jadi diperoleh 1/S aksen sama dengan 1/50 dikurangi 1/2500. Kita samakan penyebutnya ya, jadi 2500. Jadi 1/S aksen sama dengan 49/2500. Nah, berarti S aksennya itu 2500 dibagi 49 sama dengan 51,02 mm. Dan demikian lensa harus digeser sejauh 51,02 mm dikurangi 50 mm sama dengan 1,02 mm. Jadi si lensanya itu harus digeser sejauh 1,02 mm. Nah, materi terakhir yaitu loops atau kaca pembesar. Nah, tentu kalian sudah gak asing lagi kan yang namanya kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ini merupakan salah satu alat optik yang menggunakan lensa cembung yang digunakan untuk melihat benda kecil agar tampak lebih jelas atau jauh lebih besar dari ukuran sebenarnya. Nah, benda dapat diamati dalam dua keadaan, ketika mata tidak berakomodasi dan ketika mata berakomodasi maksimum. Saat benda diletakkan kurang dari fokus loop atau S0 kurang dari F, maka mata akan berakomodasi secara maksimum. Sedangkan jika benda diletakkan tepat pada fokus loop atau S0 sama dengan F, maka mata tidak akan berakomodasi. Nah, kita langsung saja bahas satu-satu ya. Yang pertama ada mata tidak berakomodasi. Nah, bayangan yang dihasilkan oleh loop jatuh di titik jauh mata atau S aksen sama dengan tak hingga. Maka persamaannya yaitu 1/F sama dengan 1/S. Sedangkan untuk perbesarannya kita menggunakan persamaan M sama dengan SN/F. Yang kedua ada mata berakomodasi maksimum. Maka bayangan yang dihasilkan yaitu jatuh di titik dekat mata atau S aksen sama dengan min SN. Nah, persamaan yang diperoleh yaitu 1/F sama dengan 1/S dikurangi 1/SN. Nah, untuk perbesarannya kita menggunakan persamaan M sama dengan SN/F ditambah 1. Nah, yang terakhir ada akomodasi jarak tertentu atau X. Nah, bayangan yang dihasilkan loop yaitu jatuh di titik X atau S aksen sama dengan min X.
Sedangkan untuk perbesarannya kita menggunakan persamaan M sama dengan Sn per F ditambah Sn per X. Kita langsung ke contoh soal. Nah, seseorang mengamati sebuah benda dengan menggunakan lup berkekuatan 10 dioptri. Apabila titik dekat mata orang tersebut adalah 25 cm, berapakah perbesaran lup itu jika mata berakomodasi pada jarak 50 cm? Nah, di sini sudah diketahui PP-nya itu 25 cm. Nah, untuk P-nya itu 10 dioptri. Kita untuk mencari F, kita menggunakan rumus persamaan 1 per F sama dengan P. Jadi diperolehlah F sama dengan 0,1 meter atau 10 cm. Nah, untuk X-nya itu ada 50 cm. Ditanyakannya itu perbesaran loop ketika mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Kita langsung jawab ya, langsung saja bahas M sama dengan PP per F ditambah PP per X. Itu maaf ya, di PPT-nya nggak ada pernya, harusnya itu ada pernya. Jadi kita masukkan nilai PP 25, F 10, dan X-nya 50. Jadi M sama dengan 25 per 10 ditambah 25 per 50. Sehingga diperoleh M sama dengan 2,5 ditambah 0,3. Nah, sama dengan 3. Nah, jadi perbesaran angular loop untuk penggunaan mata berakomodasi pada jarak 50 cm adalah 3 kali. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, di sini saya menyediakan 3 soal latihan. Nah, kalian boleh jawab di kolom komentar, dan jika ada materi yang kurang dipahami mengenai alat optik ini, silahkan tanyakan di kolom komentar juga. Oke, after we study, let's play together. Begin. Enough. Thank you for attention. Don't forget to do homework and stay healthy. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.